Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini saya akan membahas tentang para dukun Bapak Ibu yang terkenal hari ini di media ya. Tentang pesulap merahnya itu dengan para dukun ya. Kita dengarkan dulu apa kata dukun ini Bapak Ibu ya. Ini penting Bapak Ibu, kenapa saya bahas ini? Karena ini sangat penting supaya saudara menang dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kedok agama. Dukun berkedok agama jadinya kan? Lah, makanya ini harus diselesaikan. Saya jelaskan lagi dukun berkedok agama. Oke. Jadi dukun berkedok agama itu sah-sah saja di Indonesia. Apapun profesi yang ada di Indonesia ini harus berdasarkan agama. Karena di dalam sila pertama di Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi maka setiap profesi harus berkedok agama dan harus berlandaskan agama. Terlepas dari bahasa-bahasa yang dikembangkan oleh si pesulap merah ini menjadi ya pemikiran orang yang jadi negatif atau positif, kontroversi ya. Jadi kalau bilang, oh ini dukun berkedok agama, ya harus beragama. Dukun itu harus beragama. Betul. Lah dukun itu jampe bahasanya bahasa ini karena Allah lalu dia menipu itu urut Nah, beda ini lagi. Itu oknum. Stigma yang akhirnya terjadi Iya. karena adanya oknum. Betul. Yang buat Iya. profesi perdukunan itu Rusak. Sebenarnya ini bahasa simpel. Sebenarnya ini bahasa simpel Mas Denny Sumargo. Iya. Denny Sumargo Denny Sumargo ya. udah benar jam belok lagi Iya, ya. Akses somasi loh Iya, di sini siap. loh ya. Jadi gini, Oke. sebenarnya bahasa itu simpel sebenarnya. Dari awal saja, kalau sampai pesulap merah bilang ini oknum, clear kok ini. Kita nggak Clear, melakukan kita itu. mengamini apapun bahasa dia. Nah sekarang kita ingin menampilkan sesuatu yang gaib di depan kamera, yang mana itu terjadinya atas kehendak Allah, yang tidak ada manusia pun yang tahu. Betul. Atas dasar ridhonya, dengan ditampilkan diadu dengan ilmu trik sulap yang bisa kapanpun kita tampilkan, karena itu adalah keahlian yang bisa dilogikakan. Iya. Yang menang yang mana di publik? Makanya saya bilang tadi. Pertanyaannya itu. Ya, sebenarnya bukan mencari menang yang kalah ya. Di Ya kalau istilahnya mau diadu. Iya, di sini pembuktian. Namun kalau memang sudah terpaksa, akhirnya analogi orang jadi miring tentang hal yang goib, ya udah kita adu. Kita undang televisi, mana yang berani menampilkan antara si pesulap dengan si dukun yang mengandalkan supranatural. Dengan tujuan. Ya, dengan tujuan mengedukasi dan menjadi pemahaman yang universal akhirnya tentang agama di Indonesia. Jadi kalau ini tidak dibuktikan, ini bahaya nih. Besok orang udah gak percaya lagi sama agama. Setuju. Gitu loh. Setuju. Jadi diadu. Kalau saya suasana maaf. Tengok. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa saya bilang penting, saudaraku? Apa kata pengacaranya tadi Bapak Ibu? Seandainya nanti akan tampil di media, ya kan, tampil di media atau di televisi tentang dukun dan pesulap merah Bapak Ibu. Nanti kalau mereka ditampilkan ke YouTube atau ke media apapun atau ke televisi, jangan-jangan orang-orang tidak beragama lagi. Kata si Bang Denny Sumarno ini orang Kristen Bapak Ibu ya, orang Katolik. Apa katanya Bapak Ibu? Iya, diiyakan Bapak Ibu ya. Kita ulangi lagi ya. Yang universal akhirnya tentang agama di Indonesia. Jadi kalau ini tidak dibuktikan, ini bahaya nih. Besok orang udah gak percaya lagi sama agama. Setuju. Gitu loh. Setuju. Jadi diadu. Besoknya orang tidak percaya lagi kepada agama. Sudah sama dukun nanti kalau sudah dibuktikan. Datanglah si bang kita yang ganteng ini ya kan. Setuju. Haleluya. Jadi kenapa saya membuat channel ini Bapak Ibu? Pesan saya kepada yang menonton channel ini, siapapun saudara, jangan sampai saudara terjebak di sini ya, permainan pembuluh di udara ya.
sekalipun ada ajaran-ajaran yang aneh Bapak Ibu, ya apa yang dilakukan oleh para dukun atau kesembuhan atau apa para dukun, Bapak Ibu, saudara jangan terperangkap, ya jangan sampai saudara nanti jadi murtad, ya kan. Meninggalkan agamamu sendiri, gak percaya lagi, ya kan. Jadi saran saya kepada ini kan, jadi ada juga channel Bang Sumargo Denny Sumargo ini Bapak Ibu, yang membahas tentang Tritunggal Bapak Ibu, yang dimana dia bahas Tritunggal itu sudah lari, ya kan, tidak sesuai pembahasan teologi Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah pendeta pernah khotbahkan ini, saya tidak tahu Bapak Ibu ya. Kalau boleh saran saya kepada pendeta-pendeta dimanapun saudara berada, mau karismatik, mau Protestan, mau Katolik, khotbahkanlah sekali sebulan, ya, sekali sebulan. Itu aja khotbahnya tentang Tritunggal, supaya orang-orang pun paham menjelaskan Tritunggal ini, supaya jangan salah. Jadi Bang Denny ini Bapak Ibu berbicara bahwa Tuhan kami itu tidak tiga. Siapa bilang Tuhan orang Kristen tiga? Nggak ada. Yang bilang tiga itu orang Muslim, ya kan? Jadi dia membuat suatu perumpamaan tapi udah lari banget, ya. Dia membuat botol minuman. Ini kalau saudara lihat ini satu katanya. Kalau nanti dibuka tutupnya itu, jadi berapa nih? 2 kan? Dituangkan airnya kan 3. Jadi kalau mulai saran saya kepada pendeta-pendeta tadi, khotbahkanlah sekali sebulan tentang Tritunggal supaya jemaat saudara itu bisa menerangkan Tritunggal, ya. Jangan saudara karena sudah terkenal, artis terkenal, saudara sesuka hati bicara gitu, ya kan. Jadi seperti Bang ini kan, dia sudah Kristen Bapak Ibu, ya. Bisa pula diiyakan dia. Nanti kalau muncul nanti di TV atau di media dan menunjukkan soal dukun, nah takutnya orang tidak percaya lagi tentang agama. Termasuk juga Bang Sumarno juga kan, Bang Denny kan, takutnya pula nggak percaya lagi sama agama karena ya sudah lebih jago, ya kan. Karena agama bukan jago Bapak Ibu, itu adalah sebuah organisasi, ya. Gereja, ya kan, gedung gereja, musola, apalagi Hindu itu, ya itu sebuah organisasi sebenarnya, ya. Jadi kalau adu jago itu nggak ada jagonya gereja, ya kan. Yang jago itu adalah Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu, ya. Tuhan kami bukan di gereja, ya. Mari kita baca firman Tuhan, ya. Memang dukun ini Bapak Ibu, ini tingkatan rendah. Kalau Bang Mongol sudah tahu ini, makanya saya pernah mengomentari ada channel orang berbicara bahwa Bang Mongol ini dia itu dukun itu katanya. Nah, Bang Mongol, lu rendah kali saya kebuat katanya. Iyalah. Bang Mongol sebelum bertobat dia bukan jabatannya bukan rendah Bapak Ibu, ya. Bukan sekelas dukun, ya kan, rendah kali. Dukun ini kelas 4 Bapak Ibu, ya. Ini ya. Kita buka dulu Efesus, ya. Efesus 6. Jadi Efesus 6 selalu saya bahas Bapak Ibu. Yang tadi malam pun saya bahas Efesus 6.
Efesus 6 ayat 12 Bapak Ibu. Saya akan bacakan ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi ini, manusia memiliki darah dan daging. Roh tidak memiliki darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Jadi dukun ini tingkatan rendah. Jadi contoh Bapak Ibu. Ini dukun ini kan, ini dukun nih. Dukun mau minta nih kekayaan, Bapak minta kekayaan. Dia melalui si ini nomor 4 ini kan jin yang menyamar jadi babi ngepet, kira main ngepet, tuyul ngepet, apalagi ya pokoknya yang menyerupai seperti itulah ya. Ini akan diminta baru ke sini. Nanti kalau dia mau minta kepada Roro Kidul kan, mau minta kekayaan ke sini masih lama kali. Mau pingin kaya lama prosesnya. Jadi kalau dia pingin cepat, dia akan datang ke sini. Tingkat 3 ini adalah Roro Kidul, Pantai Selatan, contoh buaya putih atau apalah itu ya kan, pokoknya. Ya kan? Jadi di sini. Jadi kalau saudara bersekutu dengan Roro Kidul atau Pantai Selatan kan cepat kayaknya kan, agak lumayan cepat lah kan dibandingkan ini ya kan. Jadi kalau saudara mau minta kekayaan nih lebih cepat lagi baru. Ini ada 9 lot, ada Baal, ada macam-macam di situ Bapak Ibu. Kalau saudara minta kekayaan, tapi sering yang ini nih. Ini banyaknya di luar negeri yang memakai Bapak Ibu. Kalau orang Indonesia kurang. Orang Indonesia masih ini Bapak Ibu. Orang Indonesia masih tingkatan rendah, sudah belagak gitu ya kan. Sudah sok gitu, sok ya. Sudah pengerja kok kata orang Batak lah ya. Jadi ya ini tingkatan rendah Bapak Ibu. Memang ini ada, nyata memang ada Bapak Ibu. Kita baca firman Tuhan. Kita baca Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Karena di dalam Tuhan sudah segalanya sesuatu Tuhan ciptakan. Yang ada di surga dan ada yang di bumi. Ya Tuhan ciptakan yang di surga pertama, baru di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi yang tidak kelihatan dan yang tidak kelihatan adalah hantu Bapak Ibu. Yang tidak kelihatan hantu, yang kelihatan kita manusia. Every people can see you, every people can touch you, but cannot see who cannot see. Ya ini roh jahat bergentayangan. Tidak semua orang bisa melihat. Hanya dikasih Tuhan. Yang pertama dikasih Tuhan Bapak Ibu, penglihatan, baru bersekutu dengan roh jahat, baru bisa melihat itu. Ada nanti ayatnya Bapak Ibu. Ada nanti ayatnya ya. Satu-satu kita bahas. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana. Ada 4 nih. Baik singgasana maupun kerajaan. Singgasana maupun kerajaan, 2 kan, baik pemerintah maupun penguasa, ada 4. Jadi Efesus sama Kolose sama, ada 4 dibahas ini tentang roh jahat. Jadi roh jahat ini ada 4 tingkat golongan Bapak Ibu, jabatannya ya. Jabatannya ini nggak bisa pindah-pindah Bapak Ibu, atau dulu dia jadi DPR, jadi presiden, besoknya roh jahat nggak seperti itu aja. Dan roh jahat nggak pernah bertambah, berkurang, atau mati, atau hancur, atau apalah itu, pokoknya itu aja lah mereka, nggak lebih.
itu aja mereka. Sepertiga. Tuhan sudah menuliskannya sepertiga. Ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita baca Bapak Ibu 2 Raja-Raja 6 ayat 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Inilah yang dikata orang adalah indera ke-6. Jadi Alkitab pun ada membahasnya indera ke-6 Bapak Ibu. Penglihatan dari Tuhan. Indera ke-6 ini saya nggak tahu lah apa itu dikasih Tuhan atau enggak, saya nggak tahu ya kan. Tapi Tuhan kasih contoh seperti saya Bapak Ibu. Saya tidak bisa melihat setan Bapak Ibu. Tetapi ada saatnya Tuhan kasih saya penglihatan bisa melihat setan Bapak Ibu. Amin. Saya pernah melihat setan Bapak Ibu. Ya. Jadi waktu saya bicara kan karena bapak saya bisa melihat setan Bapak Ibu ya. Saya bicara kepada bapak saya bahwa saya pernah berjumpa dengan setan ya. Dicekiknya saya Bapak Ibu. Puji Tuhan saya bisa menang itu karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Waktu saya bicara kepada bapak saya, jangan-jangan kau mimpi gitu. Saya nggak mimpi, nyata iblis datang. Jadi kalau saudara menerangkan firman Tuhan yang benar tentang setan, iblis tidak suka, ya kan? Iblis akan berbuat cara supaya saudara itu nggak mau memberitakan firman Tuhan. Ya, tetapi Tuhan itu lebih besar dari iblis, ya kan? Tuhan kita itu berkuasa di dalam diri kita kalau kita minta, ya kan? Kita baca dari Bible 2 Raja-Raja 6 ayat 17 ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Yang di sini bujang bukan apa ya, orang Batak ya. Ini kalau ada orang Batak bujang itu kata kotor ya. Ini adalah bujang di sini adalah apa namanya, bawahan lah gitu. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi dibuka mata batinnya Bapak Ibu. Kalau di dunia lain atau di dunia ini dukun-dukun tadi ya kan, adalah buka mata batinnya Bapak Ibu. Contoh seperti yang dilakukan oleh Roy Koshi atau yang lain-lain lah, dibuka mata batinnya supaya bisa melihat siapa yang ada di situ ya. Jadi Tuhan pun pernah membuka mata batin seseorang supaya bisa melihat siapa yang ada di situ. Memang mereka ini ada Bapak Ibu. Ya. Karena itu benarlah Efesus 6. Kita jangan perang sesama manusia, tetapi peperangan rohani. Minggu yang lalu saya sudah membahas tentang peperangan rohani. Jadi pergunakanlah senjata iman, perisai iman. Karena di luar sana pun mempelajari perisai. Makanya kenapa Dr. Richard berbicara seperti ini Bapak Ibu. Kalau memang you dukun yang pandai, kenapa engkau nggak santet Marcel? Karena di dalam perdukunan Bapak Ibu, kalau ilmunya lebih kuat, ya nggak bisa disantet karena mereka memiliki perisai. Tapi beda perisainya, bukan dari Yesus Kristus. Ya, itu perbedaannya Ibu. Mereka juga memiliki perisai. Perisai batin namanya Ibu. Mereka juga memiliki perisai batin. Ya. Makanya di dalam perilmuan Bapak Ibu tidak bisa sombong, karena belum tentu ilmu mereka ini lebih
lebih tinggi karena masih ada lagi ilmu lain. Contoh, kalau saudara merasa gunung itu udah tinggi, saudara tidak menyangka ada lagi tinggi lagi gunung. Setinggi-tingginya gunung masih ada lagi tinggi-tinggi gunung, setinggi-tingginya langit masih ada lagi tingkat-tingkat langit, seperti itu. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada ilmu yang lebih tinggi selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Benarlah firman Tuhan, di kolong langit ini hanya nama Yesus yang ditinggikan, di kolong langit ini hanya ilmu Yesus lah yang lebih dahsyat. Saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, karena roh jahat memang ada di bumi ini, Bapak Ibu, ya kan? Kita kan sama dia ini dunia lain, ini kita. Jadi jangan sampai saudara kosong. Milikilah iman. Makanya saudara jangan nggak usah heran-heran lagi kalau ada orang yang mendaki gunung bisa hilang, berenang bisa hilang, pesawat bisa hilang. Ya memang itu Bapak Ibu, kerajaan-kerajaan ada, dunia gerbang gaib ada, gerbang gaib ada Bapak Ibu. Karena saat itu saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, saya menyarankan di channel saya ini, milikilah perisai iman. Jangan sampai perisai yang lain saudara pelajari. Ya, kalau perisai lain saudara pelajari, ya bagaimana saya bilangnya? Kalau bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus masih kalah saudara. Ya kan? Karena tidak selamanya perisai itu ada di dalam diri saudara. Tetapi kalau perisai Yesus Kristus itu selalu ada Bapak Ibu. Ya, dia tidak akan pergi kemana-mana. Ya. Saudara jangan berpikir karena kalau saudara saya melakukan dosa perisai saya hilang. Enggak, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang gitu Bapak Ibu? Waktu Raja Daud melakukan dosa Bapak Ibu, bayangkan Raja Daud sudah dia melakukan dosa perzinahan, membunuh orang. Apa perisainya dia hilang? Enggak. Ya. Tetapi saat kamu meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu nggak percaya lagi sama dia, ya disitulah hilang perisaimu. Saat kamu menjauh dari Tuhan Yesus Kristus, disitulah perisai itu hilang. Tapi kalau saudara melakukan dosa, karena kita kan hidup di dunia ini, Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini pasti ada godaan. Makanya kita selalu berdoa, berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Perisai itu tidak akan pernah jauh dari saudara kalau saudara tidak meninggalkan Yesus Kristus, karena dia akan mengcover saudara. Buktinya Bapak Ibu, Tuhan mengcover kita every day, everywhere. Ada firman, ayat firmannya ada. Saat kita baca, kita buka dulu, kita Ayub ya, Ayub 1 ya, Ayub. Ayub 1 ayat 8. Dan sampai 9 Bayu. Saya akan bagi tahu bahwa Tuhan itu senantiasa mengcover saudara, baik di rumah, di sawah, di kebun, mau kemana-mana, mau di mall, mau di mana-mana, Tuhan cover saudara sampai harta saudara, ya kan? Makanya kalau saudara memiliki Tuhan Yesus Kristus, harta saudara tidak bisa diambil tuyul and Mbak Yul nggak akan bisa mengambil saudara harta saudara, ya kan?
babi ngepet atau apapun itu, mau apapun, pokoknya nggak bisa deh, ya kan? Tidak akan bisa, ya itu luar biasanya. Nah, kita baca yuk. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Jadi kerja iblis itu Bapak Ibu, mengelilingi atau menjelajahi bumi untuk mencari mangsa. Ya. Makanya ada organisasi gereja setan. Ya. Gereja setan, kalau saudara mengikuti gereja setan Bapak Ibu, kerja mereka ini adalah untuk menyusup ke gereja-gereja. Mereka akan mencari, kalau pendetanya benar-benar di dalam Tuhan, mereka ini berusaha untuk membunuhnya Bapak Ibu, tapi nggak bisa. Kalau pendetanya suam-suam kuku, ini di ocak-acik mereka Bapak Ibu, di otak-atik. Makanya ada pendeta yang berzina, ada pendeta yang rakus uang, ya kan, mamon, ya kan. Ini kerjaannya penghulu di udara, ya, penghulu udara itu kerjaannya Pak. Jadi saudara jangan sampai di otak-atik ya. Jadi inilah kerjaan organisasi setan, masuk ke gereja, menyusup. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan itu Bapak Ibu, Tuhan pasti bangga-banggakan kita Bapak Ibu. Amin. Jadi mari kita berlari, meraih mahkota kehidupan, dekat dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan. Amin. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan itu pasti akan ada communication Bapak Ibu ya. Contoh-contoh Bapak Ibu, contoh saya, pengalaman saya Bapak Ibu. Jadi jam 2 itu sudah hujan Bapak Ibu, jam 2 siang. Hujan sampai angin kencang Bapak Ibu. Sampai kena angin kencang, orang masuk ke rumah masing-masing. Saya keluar Bapak Ibu, melihat situasi. Kayaknya kalau hujan deras, tiba-tiba hujan deras Bapak Ibu sama angin, kayaknya sebentar aja ini. Ya. Tapi Tuhan berbicara. Sebenarnya yang berperan hari ini bukan Tuhan, tapi Roh Kudus. Tetapi karena tidak semua orang mengenal Roh Kudus, saya akan memasukkan ke Tuhan Yesus Kristus, supaya karena Tuhan Yesus Kristus seluruh orang kenal, sinore dia, ya kan. Jadi Roh Kudus atau Tuhan berbicara kepada saya Bapak Ibu, Tin, 2 peperangan. Nanti saya akan bahas tentang 2 peperangan, 2 biasa, 2 sapaan seperti apa ya, supaya saudara bisa mengerti ya. Jadi kalau 2 peperangan ini fungsinya Bapak Ibu untuk supaya aman, ya kan. Kalau saudara pergi ke tempat angker-angker, 2 peperangan. Nah. Jadi Tuhan berbicara, Tim, 2 peperangan. Kenapa Tuhan kok 2 peperangan? Ada apa rupanya? Gunung sana sudah longsor. Yang benar aja lah longsor. Kayaknya ini hujan biasa aja ya ini. Masa bisa longsor? Karena saya nggak percaya. Tuhan kasih saya penglihatan Bapak Ibu. Gitu. Kalau saudara pergi ke dukun Bapak Ibu, kalau hilang mobil saudara, ada lautan kacanya, saudara bisa lihat di mana mobil saudara. Jangan. Waktu Yesus dicoba iblis memberikan lautan kaca, seluruh dunia kelihatan.
ya kan. Jadi Tuhan kasih saya penglihatan lagi. Wah, saya kan waktu SMA itu udah pernah ke apa Bapak Ibu, ke gunung sana, tempat air itu, dari mana air itu berasal gitu. Jadi kan air kami kan terbagi 3, dan kami lah ujungnya Bapak Ibu ya, dibagi 3 air ini, dari ke kampung sana, kampung sini gitu. Jadi waktu Tuhan kasih penglihatan, oh karena saya udah pernah ke sana kan, tahu lah kan. Wah, oh Tuhan, saya kaget kan. Aduh, batu besar, penglihatan saya itu batu besar berguling Bapak Ibu, kayu-kayu besar Bapak Ibu. Saya langsung berdoa berperang, jaga Tuhan kampung saya, jangan sampai kena. Saya ingat lembur saya ada dekat air, dekat sungai Bapak Ibu. Jadi sungai dari rumah saya itu kira-kira 100 meter Bapak Ibu jauhnya, jalan kaki ya, dari 100 meter. Jadi saya ingat lembur saya ada di sana. Saya berdoa, Tuhan jaga, jangan sampai kena lembur saya. Jadi air itu Bapak Ibu gak kena sama sekali. Yang kena ini sungai nih, ini sungai ya kan, ini lembur saya, ini di atas. Jadi sungai ini di sananya banjir, padahal mata air ini ya dari sini lewat, bukan dari sini lewat ya, gini lewat gini sini, padahal banjirnya ke sana, nggak dimakan ini ya. Itulah Bapak Ibu saudara kasih ke Tuhan Kristus. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan komunikasi dengan saudara supaya saudara tidak mengalami. Tuhan itu selalu akan selamatkan orang-orang pilihannya Bapak Ibu ya. Tuhan itu maha baik ya. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, contoh kalau saudara memiliki sahabat saudara tidak akan tega dihukum Bapak Ibu ya. Kalau saudara memiliki sahabat saudara dihukum, saudara pasti nggak tega. Begitu juga dengan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan tidak tega melihat kalau ada umatnya ya kan. Karena kita baca lagi Bapak Ibu. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10 Bapak Ibu. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apakah yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah dengan keritu? Iblis berbicara, bukankah engkau membuat pagar? Jadi Tuhan itu Bapak sudah kasih kita pagar. Tuhan kasih kita pagar. Contohlah rumah saya ini saya buat gereja ya. Jadi gereja setan, organisasi setan mau datang menyusup ke gereja saya, itu tidak akan bisa. Karena apa? Mental dia. Karena Tuhan sudah kasih pagar. Jadi kalau saudara organisasi gereja setan masuk ke gereja saudara, itu tanda tanya kepada saudara. Berarti dalam gerejanya itu nggak ada yang berkenan kepada Tuhan ya. Tapi kalau saudara berkenan dengan Tuhan, itu mental Bapak Ibu ya. Roh jahat itu atau organisasi setan itu Bapak Ibu akan mental, nggak akan bisa masuk ya. Kalau saudara mau disantet orang, itu tidak akan bisa masuk.
ya kan? Atau babi ngepet mau datang, tidak akan bisa masuk karena Tuhan sudah kasih pagar, tembok. Tuhan sudah kasih cap, ya kan? Membuat pagar, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, rumahnya, serta segala yang dimilikinya. Jadi Tuhan menjaga kita semuanya, Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan jaga anaknya Ayu, Tuhan jaga istrinya, enggak kenapa-kenapa. Ternak-ternaknya Tuhan jaga, Tuhan pagari semuanya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, supaya saudara tidak kena santet, tidak guna-guna, atau tidak apa-apa, tidak hipnotis. Intimlah dengan Tuhan, pergunakanlah perisai iman, supaya Tuhan kasih pagar kemanapun saudara pergi, Tuhan pasti lindungi. Amin. Jadi kepada para dukun, sekalipun nggak tahu kapan dia tampil ya, sekalipun nanti tampil, saya dan yang lain tidak akan sampai mengikuti mereka. Karena itu adalah tingkatan rendah. Sekalipun tingkatan tinggi pun tidak kami ikuti, karena lebih tinggi adalah Yesus Kristus, ya kan? Sedangkan Bang Mongol aja sudah tingkat tinggi, dia tinggalkan ya. Pak Dak Tony ilmunya sudah tinggi, dia tinggalkan, ikut Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan para dukun yang masih tingkat rendah? Bagaimana dengan nasibmu, Pak? Ya kan, masih tingkatan rendah. Kapan ikut Yesus? Tuhan menantikan saudara, Bapak Ibu ya. Ya. Bang Mongol saja, saya ulangi lagi, Bang Mongol saja yang sudah berteman dengan yang ini, Bapak Ibu, Boss of Satanic. Ya. Sudah berteman sama mereka. Ya, sudah memiliki jabatan anak kedua Lucifer, ya, tapi semuanya sia-sia. Bang Mongol tinggalkan, nggak ada gunanya. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi Bang Mongol sudah 11 tahun katanya ikut gereja setan, ya, sia-sia semuanya dia pelajari, ya kan? Pak Dak Tony mulai dari SD dia pelajari, dia ikut setan, Bapak Ibu. Dia tinggalkan ilmunya, dia lebih tinggi lagi, tetapi dia sudah bertobat, Bapak Ibu, sudah mengikuti Yesus. Jadi saudara yang dukun-dukun masih tingkatan rendah, ya, kapan bertobat, ya kan? Kapan ikut Yesus, ya? Sebenarnya gampang orang-orang seperti ini bertobat, Pak Ibu, karena mereka kan orang-orang yang berilmu ini kan minta ilmu lagi, Pak Ibu. Ya, seperti ada kesaksian seseorang, dia penasaran, dia belajar ilmu nih, dia belajar ilmu kebaikan, Pak Ibu. Dia bisa menyembuhkan, dia bisa berjalan di atas air. Dia semakin membaca Alkitab suci, Yesus pun bisa berjalan-jalan di atas air. Dia penasaran kepada Yesus ini, kok bisa
saya pun bisa, Yesus bisa. Semakin dia cari, jadi yang berkesaksian ini ada di YouTube Bapak. Dia itu ilmu kebal, ya, dibacok nggak bisa, nggak akan keluar darah, betul-betul ini Bapak Ibu, nggak seperti dukun-dukun yang di sini, Pengkaron, ya kan, katanya kebal tapi waktu dites keluar darah, ya kan. Ini kesaksiannya ini ya, benar-benar Pak Ibu, memang dia ilmu kebal, nggak pernah keluar darah Pak Ibu. Tetapi saat dia mencari kebenaran Bapak Ibu, ya, karena dia sungguh-sungguh nih mencari kebenaran, siapa sebenarnya sosok Yesus ini, kok dia luar biasa, ilmunya luar biasa, bisa berjalan di atas air, bisa melakukan mujizat, memiliki kasih. Waktu dia mau mencari, menggali Yesus ini siapa, tiba-tiba Yesus muncul Bapak Ibu. Dia tidak sadarkan diri, tiba-tiba dia bangun keluar darah, ilmunya hilang Bapak Ibu semuanya, hanya karena Yesus Kristus, ya kan. Jadi selalu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu sia-sia. Apapun yang saudara pelajari, semuanya sia-sia tentang dunia lain, ya. Supaya saudara, hidup saudara tidak sia-sia, pelajarilah Alkitab suci Kristen, karena ini adalah kebenaran Bapak Ibu, ya. Dan berdoalah supaya saudara berpengalaman, karena Roh Kuduslah yang bisa membuat saudara memahami isi Alkitab suci ini. Karena itu sampai di sini, semoga para dukun bisa menerima Tuhan Yesus Kristus, bertobat. Haleluya. Dan saya pun tetap mendoakan para dukun di Indonesia, ya. Semoga Tuhan berkenan supaya bertobat, ya, kembali ke jalan yang benar, ya, ke jalan yang lurus. Masih ada harapan Bapak Ibu, ya. Selagi kita masih hidup, masih ada harapan. Amin. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Jadi para penonton, mari kita doakan, ya. Jangan kita hanya bagi komen-komen yang pedas saja, tapi kemarin kita bersatu hati mendoakan para dukun dimanapun dia berada, ya. Kita doakan supaya kembali ke jalan yang benar. Adalah Roh Kudus yang bisa mengubahkan hati mereka. Sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.